Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nifah dengan NPM 24028602330. Di sini saya akan menjelaskan penyakit tentang kardiologi di blok kardiologi, yaitu oklusi arteri. Yang pertama ada definisi. Definisinya sendiri adalah merupakan penyumbatan sebagian atau seluruh lumen arteri sehingga aliran darah ke jaringan distal berkurang atau terhenti. Kondisi ini menyebabkan iskemik dan bila tidak segera ditangani dapat berlanjut menjadi nekrosis jaringan hingga amputasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu acute arterial occlusion dan juga chronic arterial occlusive disease atau peripheral artery disease. Nah, untuk acute arterial occlusion sendiri, itu onsetnya kurang dari 14 hari, kemudian terjadi secara mendadak akibat emboli atau trombosis akut, kemudian dia menimbulkan gejala iskemik akut seperti 6P, pain, pallor, pulselessness, paresthesia, paralisis, poikilotermia, seperti rasa sakit, kemudian pucat, kemudian tidak terabanya denyut nadi, kemudian kebas-kebas, kemudian juga kelumpuhan. Kemudian dia merupakan kegawat daruratan vaskular yang membutuhkan revaskularisasi segera. Untuk chronic arterial occlusive disease itu onsetnya lebih kurang dari 14 hari. Kemudian dia berkembang perlahan, umumnya akibat aterosklerosis, dan dia gejalanya berupa claudicatio intermittent, nyeri saat istirahat, ulkus iskemik, hingga gangren pada stadium lanjut. Kemudian untuk penanganan sendiri itu berfokus pada modifikasi faktor resiko dan revaskularisasi bila diperlukan. Untuk etiologinya itu bisa terjadi karena emboli, kemudian trombosis, kemudian trauma, diseksi aorta, vaskulitis, aneurisma, dan juga hiperkoagulabilitas. Untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama itu dia terjadi aterosklerosis, trombus, atau emboli. Nah, oklusi arteri diawali oleh terbentuknya plak aterosklerosis, trombus, atau emboli yang menyumbat lumen pembuluh darah. Selain itu, ruptur plak juga dapat mengaktifkan proses pembekuan darah sehingga terbentuk trombus baru yang memperberat penyumbatan. Kemudian penyempitan atau penyumbatan lumen arteri. Adanya sumbatan menyebabkan diameter arteri mengecil sehingga resistensi terhadap aliran darah meningkat. Akibatnya darah lebih sulit mengalir menuju jaringan di bagian distal. Kemudian yang ketiga, penurunan perfusi jaringan distal. Berkurangnya aliran darah menyebabkan perfusi jaringan menurun, sehingga pasokan oksigen dan nutrisi tidak lagi mencukupi kebutuhan metabolisme sel, terutama pada otot dan saraf. Yang keempat, terjadinya hipoksia dan metabolisme anaerob. Karena kekurangan oksigen, sel beralih dari metabolisme aerob menjadi metabolisme anaerob. Proses ini menghasilkan asam laktat yang menumpuk di jaringan sehingga menimbulkan nyeri iskemik. Kemudian yang kelima, timbul gejala iskemia. Pada awalnya nyeri muncul saat aktivitas karena kebutuhan oksigen yang meningkat atau intermittent claudication dan membaik saat istirahat. Seiring bertambah beratnya iskemia, pasien akan mengalami ekstremitas dingin, pucat, nadi perifer melemah atau hilang, dan bila sudah berat muncul nyeri saat istirahat. Kemudian mekanisme kompensasi yang gagal, tubuh berusaha mempertahankan aliran darah dengan melebarkan arteriol atau vasodilatasi. Namun bila sumbatan menetap atau semakin berat, mekanisme kompensasi ini tidak lagi efektif sehingga berkembang menjadi iskemia tunggal yang kronis. Kemudian kerusakan jaringan. Iskemia yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan saraf, otot, dan kulit. Hal ini ditandai dengan paresthesia, atrofi otot, kulit tipis mengkilap, rambut rontok, kuku menebal, hingga terbentuk ulkus iskemik. Kemudian terakhir, terjadinya nekrosis dan juga komplikasi. Apabila aliran darah tidak segera dipulihkan, jaringan akan mengalami nekrosis yang dapat berkembang menjadi gangren. Pada kondisi yang sudah irreversibel, jaringan tidak dapat diselamatkan sehingga seringkali diperlukan amputasi.
Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu ada PT, APTT, dan INR. Itu untuk menilai fungsi koagulasi sebelum antikoagulan atau operasi. Kemudian di dimer itu untuk mendukung adanya thrombus. Kemudian kita lakukan USG Doppler, itu pemeriksaan awal untuk menilai aliran darah dan lokasi sumbatan. Kemudian ABI, Ankle Brachial Index, itu untuk kita membandingkan tekanan darah pergelangan kaki dan juga lengan. Indeksnya itu kira-kira untuk normal itu 1 sampai 1,4. Untuk diklasifikasiin sebagai PAD itu dia kurang dari 0,9. Untuk PAD berat itu kurang lebih dari 0 dan 0,4. Kemudian untuk CT angiografi atau CTA itu untuk menentukan lokasi, panjang, dan juga derajat oklusi. Kemudian untuk MR angiografi atau MRA itu alternatif CTA bila kontras iodin tidak dapat digunakan. Kemudian digital subtraction angiography atau DSA itu merupakan gold standard, sekaligus dapat dilakukan tindakan endovaskular seperti angioplasti, stent, trombolisis, atau trombektomi. Untuk farmakoterapi sendiri itu kita berikan antikoagulan, yaitu itu kita beri heparin tidak terfraksinasi atau UFH. Sedianya injeksi intravena 5.000 IU atau mili atau 25.000 IU. Itu dosisnya bolus 80 U per kgbb IV sekali, kemudian dilanjutkan infus continue 18 U kgbb per jam. Kemudian untuk trombolitik kita berikan alteplase RTPA. Sedianya itu vial injeksi 50 mg atau 100 mg. Kemudian kita berikan urokinase. Sedianya itu vial injeksi 250.000 IU atau 500 IU. Kemudian antiplatelet itu aspirin, dan juga clopidogrel. Kalau aspirin sedianya itu tablet 80 mg atau 100 mg atau 320 mg. Dosisnya 80-100 mg satu kali sehari setelah makan. Untuk clopidogrel itu sediaan tablet 75 mg, dosisnya 75 mg satu kali sehari. Untuk komplikasinya sendiri itu terjadi iskemi ringan, kemudian nekrosis jaringan, kemudian gangren, kemudian sindrom kompartemen, kemudian reperfusion injury, dan juga rhabdomyolysis. Untuk prognosisnya sendiri terhadap kehidupan umumnya baik bila diagnosis ditegakkan dini dan revaskularisasi dilakukan segera. Namun prognosis menjadi buruk bila terjadi iskemia berkepanjangan, sepsis, gagal ginjal akut, atau komplikasi sistemik lainnya. Kemudian terhadap fungsi ekstremitas baik jika aliran darah dapat diperlukan sebelum terjadi kerusakan saraf dan otot. Sebaliknya, prognosis buruk bila sudah terjadi nekrosis, paralisis, atau pasien memerlukan amputasi. Kemudian terhadap kesembuhan baik pada kasus yang ditangani secara cepat dan faktor resiko itu dikendalikan. Prognosis menjadi kurang baik bila terdapat aterosklerosis berat, penyakit pembuluh darah yang luas, atau penanganan terlambat, sehingga risiko kekambuhan dan komplikasi meningkat. Ini untuk referensi yang saya sertakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.